Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini berkumpul di sini untuk menyembah, memuji, dan sekarang mendengar firman Tuhan disampaikan. Kami serahkan orang tersayang kami yang kami tinggalkan di rumah maupun segala harta benda kami, supaya Tuhan memberkati dan juga menjaga, melindungi dari segala yang jahat. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya dan akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat satu lagi tema yang bertajuk rehat dan pembaharuan dalam Kristus. Maksudnya rehat di sini saudara bukan semata-mata berhenti dari bekerja. Memang itu salah satu pengertiannya rehat. Berhenti dari melakukan apa-apa kerja. Kalau pada hari Sabat firman Tuhan kata berhenti daripada melakukan kerja dan menguduskan hari itu. Jadi tetapi yang kita mau bawa hari ini adalah rehat yang melebihi daripada jangkauan yang agak sempit, berehat tidak melakukan apa-apa kerja. Rehat yang kita mau sampaikan di sini saudara adalah rehat yang memberi kepada kelegaan. Seperti dalam firman Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan kepada kamu kelegaan. Kamu yang berbeban berat, kamu yang lelah, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku mau memberikan kepada kamu kelegaan. Jadi kelegaan di sini lebih daripada berhenti. Rehat yang dimaksudkan di sini adalah berhenti dan mendapat penyegaran semula. Kita dibaharui semula. Itu yang kita mau katakan pada hari ini. Jadi tema kita adalah rehat dan pembaharuan atau penjenamaan. Kamu dijenamakan semula. Ya, kalau kamu berehat dalam Tuhan, kamu dijenamakan semula, dibaharui semula. Orang putih kata rejuvenated, renewed, ya seperti burung Raja Wali, terbang tinggi, berjalan tidak penat. Apalagi berlari tidak penat, berjalan tidak lelah. Itu punya pembaharuan yang kita mau cakap hari ini. Bagaimana kita mau membuat tajuk ini? Kita mau melihat daripada pembacaan Injil yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Pembacaan ini sebenarnya adalah mengambil petikan-petikan daripada dua peristiwa. Ya. Dalam kedua-dua peristiwa ini kalau kita lihat, kalau kita baca keseluruhannya itu. Dalam dua peristiwa ini ada aktiviti yang berlaku. Yang pertama itu adalah bagaimana mereka memberi makan kepada ramai orang. Dan yang kedua bagaimana mereka naik Yesus berjalan di atas perahu. Di tengah-tengahnya itu kita dapat melihat bagaimana Yesus membawa mereka untuk berehat. Atau mengasingkan diri dari orang ramai supaya mereka boleh bernafas, lebih kurang begitu. Yang kita mau beri perhatian di sini adalah rehat. Bukan saja berhenti daripada bekerja, tetapi rehat yang membawa kepada kelegaan. Jadi mari kita lihat perkara ini lebih dekat, saudara. Dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 dikatakan di sini bahwa murid-murid Yesus itu kembali. Dan bila kembali mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan bila mereka sampai kepada Tuhan Yesus, mereka memberikan laporan tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan konteksnya kita tahu apa yang mereka telah lakukan. Mereka telah diutus dua orang. Dan mereka diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka diutus untuk menghalau iblis-iblis. Atau membebaskan mereka daripada belenggu iblis. Itu yang mereka lakukan. Dan setelah mereka lakukan itu mereka sangat berjaya.
Mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan memberitahu kepada dia apa yang mereka telah lakukan dan apa yang mereka telah ajarkan. Ayat 30 sampai 32. Tetapi oleh karena ramainya orang, ya, mereka berhimpit-himpitan datang dan pergi sehingga mereka tidak ada waktu untuk makan. Jadi bayangkan bagaimana kesibukan skenario waktu itu. Dalam kesibukan itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, marilah bersamaku ke tempat yang sunyi untuk berehat. So, mereka pergi ke tempat yang sunyi dan mereka berehat. Camkan perkataan rehat itu. Kita ini manusia kan, apa saja pun station hidup kita. Apa saja pun tahap hidup kita. Baik kita ini seorang ibu yang menjaga anak-anak. Atau seorang pelajar, ya seorang yang bekerja ataupun tidak bekerja. Yang mengukur jalan dan tidak mengukur jalan. Kan? Jadi kalau kamu yang belum dapat pekerjaan itu. Kalau ditanya apa kerja kamu dan belum ada kerja kan. Senang jawab ukur jalan. Artinya kamu pergi ke tempat satu, tempat yang lain, nah kemana, ukur jalan lah. Sama ada kamu ini bekerja atau ukur jalan. Semua kita ini sibuk dalam banyak perkara. Perkara-perkara itu menghimpit hidup kita. Dan kalau kita beri tumpuan kepada kesibukan itu, kita akan terputus hubungan dengan Tuhan. Kita yang di dalam pelayanan ini sekalipun. Kita yang terlibat dalam pelayanan ini sekalipun. Kita boleh sibuk dalam pelayanan kita. Dan kalau kita beri perhatian kepada kesibukan pelayanan ini. Kita boleh jadi terputus daripada hubungan dengan Tuhan. Yang adalah sumber kekuatan kita. Percayalah kepada kamu yang sibuk dalam pelayanan. Hari 1 di gereja, hari 2 di gereja, hari 3 di gereja, hari 4 di sel, hari 5 di gereja, hari 6 di gereja, hari Minggu lagi di gereja, malam di gereja, sibuk itu. Kalau kamu tumpukan kesibukan itu, kamu akan kehilangan kontak dengan Tuhan yang punya kekuatan. Percayalah, walaupun melayani dalam gereja. Ini kan Tuhan Yesus, kerja mereka adalah melayani. Kerja mereka adalah memberitakan Injil. Kerja mereka adalah untuk membebaskan orang daripada belenggu iblis. Kerja mereka adalah untuk mengoles orang-orang yang sakit. Mengoles dengan minyak. Kerja itu, pelayanan itu. Sibuk itu. Kembali beri laporan kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Untuk berehat. Saudara dan sekalian, itu poinnya. Kau pikir Tuhan Yesus tidak tahu tentang hal perlunya pelayanan itu diteruskan? Kau pikir Yesus tidak peduli kalau pelayanan itu terhenti? Mesti dia peduli. Tapi lihat di sini, dia minta murid-muridnya untuk berhenti. Datanglah kepadaku ke tempat yang sunyi untuk berehat. Saudara dan sekalian, saya percaya Yesus tahu betapa pentingnya pelayanan itu. Tetapi kalau pelayanan itu terus dilakukan tanpa henti-henti yang baik, yang betul, tanpa rehat yang sebenarnya. Maka karena kepenatan dalam pelayanan kita itu membuatkan kualitas pelayanan kita tidak akan membawa apa-apa perubahan kepada orang lain. Ada amin? Bahkan kata-kata kita menjadi tajam kepada orang yang mendengar. Karena kita bercakap daripada kepenatan kita. Jadi kita mau lihat bagaimana Yesus mengimbangi pelayanan ini dengan rehat yang sebenar. Nah, tadi dalam kebaktian bahasa Hakka, walaupun saya tidak paham semuanya, ada sedikit-sedikit saya paham. Jadi dia bilang pengkhotbah, dia bilang begini. Kita mesti berehat dari kerja-kerja kita. Tapi hari Minggu katanya mesti bikin sembahyang katanya. Betul juga kan. Rehatlah kamu dari kerja-kerja kamu. Hari Minggu saya nampak muka kamu di sini. Sebab itu adalah rehat Sabat. Rehat Sabat
bukan Sabat di rumah kan. Walaupun itu betul juga itu. Tidak salah itu. Sabat ini adalah Sabat, betul juga kau pergi kebun kan. Rehat-rehat di kebun. Rehat juga itu. Tapi sebagai sebuah gereja Tuhan. Rehat itu kita ambil masa untuk berada di rumah Tuhan. Saya ulang lagi. Rehat hari Minggu itu kita berada di rumah Tuhan. Begitu. Tambah. Gitu. Supaya kau tidak marah. Kamu yang ada ladang kelapa sawit. Kamu yang ada ladang sayur. Rehatlah hari Minggu. Tapi 2 jam coba di kebun. Begitu. 2 jam saja. Kamu yang ada gerai. Rehatlah hari Minggu. Tapi mesti di gereja juga. 2 jam aja hari Minggu. 2 jam ya. Kecuali khotbah Ashdegen itu sangat dirapi lah kan. Berjam-jam lah khotbahnya. Tapi hari ini tidak tahu. Sekejap ya di khotbah. Rehat sedangkan Tuhan Yesus tahu artinya nilai rehat itu. Maka kita pun juga harus berehat dari kerja kita. Jangan dulu kita cap tentang hal-hal rohani. Kerja-kerja kita di rumah, kerja-kerja kita di pejabat, kerja-kerja di mana-mana pun. Janganlah terlalu gila kerja. Sehingga hari Minggu pun dilupakan. Padahal 2 jam aja. Janganlah terlalu gila bekerja sehingga anak bini pun tidak ditinggu-tinggu lagi. Kerja aja. Ya kan? Ya Yesus tahu kesibukan itu mesti ada keseimbangannya. Jadi saudara sekalian di sini Yesus suruh mereka berehat karena dia mau keseimbangan di antara pelayanan dan berehat yang membawa kepada kelegaan. Bagaimana dengan kamu saudara? Saya sudah mengatakan tadi dalam kebaktian bahasa Inggris bahwa manusia ini tidak dapat seimbangkan dia punya pendekatan terhadap kerja dengan Tuhan. Selalunya Tuhan itu menjadi mangsanya. Dan kita tidak mau kerja yang seperti itu. Kita mau kerja kita seimbang. Kita mau supaya pelayanan kita seimbang. Saudara dan saudari sekalian. Apakah terjadi kalau kita tidak berehat dan kita tidak meminta Tuhan untuk menolong kita? Kalau kita tidak berehat artinya apa? Artinya kita terus bekerja. Tumpukan perhatian kita pada kerja kita. Bila kita buat begitu, hubungan kita dengan Tuhan juga terbatas dan akhirnya barangkali terputus. Bila hubunganmu dengan Tuhan terputus semata-mata karena engkau gila kerja, apa akan terjadi? 1, kita menjadi orang yang bukan panas, bukan sejuk dalam pelayanan. Dan firman Tuhan kata kalau engkau suam-suam kuku, aku akan muntahkan engkau dari mulutku, kata firman Tuhan. Ini yang boleh terjadi kepada kita saudara. Kepada kamu yang sangat rajin bekerja itu. Ya, bekerjalah untuk keluarga, tapi seimbangkan dengan rehat. Ya. Jangan kita ambil alasan, wah aku tiada rehat, aku penat, aku burn out, Kenapa? Di gereja banyak kerja. Jangan begitu. Jangan jadikan gereja mangsamu. Jadikan kerjamu yang lain mangsamu. Jangan jadikan gereja mangsamu. Adakah orang begitu? Saya harap tiadalah kan. Menjadikan pelayanan di gereja sebagai alasannya untuk hilang dayanya untuk hidup. Karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk kami hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari Minggu. Di gereja sibuk kami. Ini kali aku mau berehat. Hari apa? Hari Minggu. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ya. Kasihanlah aku yang kalau berkhotbah kau tiada. Apalagi yang kedua, kalau kita terpisah dari Tuhan, apa terjadi?
kepahitan yang dalam hidup kita itu kan. Semakin hari semakin membesar tahu. Banyak ini saya sebut beberapa ya. Kalau kita punya connection dengan Tuhan tidak ada. Karena kita terlalu tumpukan perhatian pada kerja kita. Kau tahu dalam pekerjaan kita mesti ada bergeser kan, ada pergeseran. Mesti ada kesakitan, mesti ada kepahitan. Kau akan simpan itu. Dan itu akan bertambah. Dan apa terjadi? Hatimu akan menjadi keras. Dan hubunganmu juga akan menjadi renggang. Tetapi bagi mereka yang bekerja kuat dan dia punya hubungan dengan Tuhan bagus, semua ini akan selesai. Jadi saudara, pentingnya kita untuk berehat. Tapi jangan berehat daripada kebaktian minggu. Jangan berehat dari itu. Jangan berehat daripada doa. Jangan berehat daripada membaca firman Tuhan. Jangan berehat dari mendengar firman Tuhan. Yang lain-lain tuh, rehatlah. Ambil rehat. Ya. Saya tahu kadang-kadang kita punya bos suruh kita kerjakan. Tetapi oleh sebab kita ini di bawah, okelah kita ikutlah dia kerja. Tapi rehat, ambil rehat. Ya. Ambil rehat. Kalau kita tahu bahwa rehat itu penting, apa kita harus buat? Kita mesti secara sengaja mencari rehat itu. Dan di mana sumber rehat itu kita mesti tahu. Kalau kita baca seterusnya kan, di sini ayat 33 sampai ayat 37 apa terjadi di sini saudara? Orang-orang bila mereka melihat murid-murid itu menaiki perahu, mereka nampak mereka dan mereka berjalan bahkan mendahului mereka ke tempat tujuan itu. Mereka berjalan kaki. Kenapa? Sebab mereka mencari Yesus Kristus. Mereka tahu di dalam Yesus ada sesuatu di sana dan mereka cari. Mereka kejar. Dan kita tahu apa terjadi kemudian kan mereka juga mendapat makan. Bahkan waktu mereka naik perahu yang kedua lagi, mereka begitu juga mereka datang. Kita akan lihat kemudian. Tapi kita lihat dulu yang mereka diberi makan ini. Mereka cari kelegaan pada sumber yang tepat. Mereka cari penghiburan pada sumber yang tepat. Mereka mencari kekuatan pada sumber yang tepat. Itu maksudnya. Mencari rehat di dalam Kristus ini. Saudara dan sekalian, ayat 33 ini mengatakan seperti ini. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Perhatikan gerak mereka. Mereka tahu di mana tujuan Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan begitu laju sehingga mereka mendahului mereka sampai lebih awal. Artinya apa? Ada niat di dalam hati mencari kelegaan dan pertolongan, mencari penghiburan dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang seperti itu kita mesti terapkan dalam hidup kita. Sikap yang tahu kemana punca berkat itu. Sikap yang berusaha sampai ke tempat di mana berkat itu ada. Bagi kita hari ini adalah itu artinya Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus kita mencari kelegaan. Kepada Tuhan Yesus Kristus kita mencari jawaban. Kepada Yesus Kristus kita mencari kelegaan. Kepada Yesus Kristus kita mencari penghiburan. Kepada Yesus Kristus kita mencari kekuatan. Jangan cari di kuburan. Jangan cari di bomo-bomo. Cari pada Tuhan Yesus Kristus. Kamu yang masih muda saya mau ulang. Kalau kamu mau mencari pasangan hidup, carilah melalui Yesus Kristus. Kalau kamu ada postman, pastikan postman itu jujur. Ada postman yang dapat. Ya. Yang belum kawin ya, yang sudah mati rotex jangan dengar.
Karena saya nampak di sini banyak yang muda-muda. Dan saya agaklah belum kawin. Jangan sampai kegagalan kamu untuk tackle seseorang itu menyebabkan kamu tinggalkan Yesus. Atau tinggalkan gereja. Atau pindah gereja. Terus di sini. Kalau Tuhan tetap berikan itu kepada kamu, ya tidak akan lari. Seperti apa? Seperti gunung dikejar. Hilang kabus. Nampaklah dia. Jangan kau tidak sabar-sabar. Ya. Sabar. Kalaupun kau tidak dapat E, kau dapat yang B. Sebab B itulah yang terbaik. Ya. Dan bila kau nampak E dalam gereja, aku tidak tahu apa nasihatku sama kamu. Pura-puralah everything is usual. Sama-sama paham. TST. Tahu sama tahu. Kau duduk di sana aku tahu. Aku duduk di sini aku tahu. TST. Jadi kembali di sini saudara. So carilah pada tempat yang benar. Cari rehat di tempat yang benar. Apalagi yang ketiga. Kalau di sini kan kita lihat ini yang naik perahu itu kan. Mereka lihat sudah ke seberang di sana. Dan setiap orang yang menjamah jubah Yesus mendapat kesembuhan. Atau pembaharuan. Atau kelegaan. Itu maksudnya. Itu prinsipnya. Di dalam Yesus ada rehat. Di dalam Yesus ada pembaharuan. Bila kita sudah dapat rehat itu, kita mendapat ketenangan itu, pasti ada perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mau menjalani kehidupan kita ini dalam waktu-waktu yang seperti ini, yang banyak penuh dengan pencaroba dan cobaan, cari pada Yesus. Karena di dalam Dia itu kita akan dapat yang terbaik. Mungkin pada kita barangkali itu bukan yang kita suka. Tetapi bagi Tuhan itu yang terbaik bagi kamu. Usaha manusia dalam mencapai apa yang dia suka itu mungkin tidak sempurna. Dan manusia barangkali tidak akan suka dengan apa yang dia dapat secara manusiawi. Tapi kalau itulah yang daripada Tuhan, Tuhan telah mengira semuanya itu. Itulah pemberian yang terbaik untuk kamu. Saudara dan saudara sekalian. Jadi janganlah kita mencari hiburan di tempat-tempat yang tidak betul. Janganlah kita mencari kepuasan di tempat-tempat yang tidak betul. Janganlah kita mencari jawaban dari sumber yang tidak betul. Karena hanya di dalam Yesus ada jawabannya. Saya mau katakan seperti itu. Saudara dan saudara sekalian. Saya tahu hari ini kita ada pelawat dari kapal Dolos. Dan dia akan memberikan kesaksian dan dia akan memberikan penjelasan kepada kita tentang pelayanan ini. Tetapi saya mau akhiri dengan ini. Kalau kita jujur dengan kehidupan kita. Kalau kita menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar mengambil ketetapan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pastinya kita akan mendapat renewal, kekuatan, pembaharuan. Karena Yesus akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara dan saudari sekalian. Kepada mereka yang tidak mendengar kepada panggilan Tuhan Yesus Kristus. Kepada mereka yang tidak mengikut apa yang Yesus katakan. Mereka ini sebenarnya seperti menuai. Mereka menuai hasil yang mereka sendiri taburkan. Baiklah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan. Dan apa yang keluar daripada Dia itulah yang terbaik bagi kita.
Jadi anak-anak muda hari ini, kamu yang mencari pasangan hidup, adakah perkara ini ada kaitan dengan kamu? Ada. Kamu yang mencari teman hidup ini, kalau kamu bersandar, rehat itu artinya bersandar juga. Kalau kamu bersandar kepada pilihan Tuhan untuk kamu, dan kamu tahu itulah yang terbaik untuk kamu, kamu tidak akan marah, tidak akan simpan hati, tidak akan benci. Walaupun yang kamu tuju-tuju, yang kamu piju-piju itu tidak dapat. Kamu tidak akan sakit hati. Karena Tuhan yang menyediakan. Itu salah satu yang saya mau katakan di sini, saudara. Tetapi kembali kepada tema kita hari ini. Rehat dan pembaharuan. Marilah kita, saudara dan sekalian, datang kepada Tuhan Yesus. Mengalami pembaharuan yang hanya datang apabila kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang bila kau datang kepada kuburan, bukan. Bukan yang apabila kamu buka satu lipatan kain putih, bukan. Hanya apabila kita datang kepada Yesus Kristus. Pembaharuan kita di dalam Yesus Kristus hanya akan dapat kita nikmati bila kita melakukannya di hadapan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan sekalian, sebagai pengakhir, apabila kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia pastinya akan memberikan kepada kita kelegaan yang baru. Pastinya Dia akan memberikan kepada kita satu nyawa yang baru, satu kekuatan yang baru. Pastinya kalau kita datang kepada Dia, Dia pasti akan memberikan kita jalan yang baru. Yang barangkali tidak pernah kita pikirkan selama ini. Jadi tema kita ini, hari ini, membawa kita untuk berpikir dalam apapun keadaan hidup kita. Dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, ketahuilah bahwa rehat yang sebenar dan pembaharuan yang sebenar itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari di kuburan, jangan cari dalam orang-orang yang mengamal, jangan cari di sana. Jangan cari daripada orang-orang yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus. Cari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan rehatmu dan pembaharuanmu pasti akan dapat kamu nikmati. Saudara sekalian, itulah pengajaran kita untuk hari ini. Dan mari kita berdoa. Rehat, kesegaran, pembaharuan sebagai anak-anak Tuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber segala-galanya. Maka itu jangan kita cari pada sumber yang lain. Karena itu belum tentu memberikan kepada kita satu waktu yang baik, satu jawaban yang baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin waktunya lama sedikit untuk kita mendapatkannya. Tetapi Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Kepada kita yang hari ini berbeban berat, datanglah kepada istirahat yang Tuhan berikan. Kepada kita hari ini yang terasa bahwa hidup kita ini penuh dengan kekosongan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia akan memberi kamu pembaharuan yang baru. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.